Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 8 ingin mempresentasikan mengenai pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pemantauan dan pengawasan pembiayaan harus dilakukan oleh Bank Syariah agar dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan Bank Syariah menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan mengandalkan 3 prinsip utama, yaitu 1. Prinsip pencegahan dini, kemudian prinsip pengawasan melekat, kemudian prinsip pemeriksaan internal. Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya moral hazard dan penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh oknum bank syariah maupun oleh mitra kerjasama. Yang kedua, untuk memastikan kebenaran dan ketelitian semua data yang didapat selama proses administrasi pembiayaan. Yang ketiga, untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan tata laksana usaha. Yang terakhir, untuk memenuhi kebijakan yang berlaku serta prosedur pembiayaan. Monitoring lapangan. Monitoring lapangan harus dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas modal yang telah dimanfaatkan oleh peminjam. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu 1. Membuat laporan kegiatan yang dilakukan oleh nasabah peminjam. 2. Membuat laporan realisasi kerja bulanan. 3. Membuat laporan stok atau persediaan barang. 4. Membuat laporan kegiatan investasi bulanan. 5. Membuat laporan hutang. 6. Membuat laporan piutang. Kemudian membuat neraca per bulan, triwulan, dan semester. Kemudian membuat laporan tingkat pengumpulan pendapatan. Kemudian membuat laporan tingkat kemajuan usaha. Kemudian membuat laporan tingkat efektivitas pemakaian dana. Proses penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari dalam perusahaan nasabah. Contohnya, laporan keuangan yang kurang lengkap, nasabah kurang pandai dalam mengelola usaha, manajemen yang kurang rapi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang tidak efektif, lemahnya pengawasan dalam biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang efektif, kemudian yang terakhir permodalan yang tidak cukup. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Contohnya yang pertama, bencana alam, aspek pasar yang kurang mendukung, menurunnya daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah yang berdampak langsung, kemudian yang terakhir perubahan teknologi yang berdampak langsung. Skema penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama, analisa faktor penyebab. Yang kedua, menggali potensi peminjam. Yang ketiga, melakukan perbaikan akad. Menggali potensi peminjam. Apabila pembiayaan tersebut masih diharapkan dapat berjalan kembali, maka Bank Syariah dapat memberikan keringanan penundaan jadwal angsuran (rescheduling). Apabila potensi usahanya masih baik tetapi butuh dana tambahan agar dapat memperbaiki usahanya, maka Bank Syariah dapat memberikan bantuan tambahan dana. Apabila kondisi perusahaan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka Bank Syariah dapat melakukan penghapusan piutang atau pembiayaan tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila penyebab kemacetan adalah faktor kelalaian, pelanggaran, maka Bank Syariah dapat meminta nasabah segera menyelesaikan pembiayaannya, termasuk menyerahkan barang jaminan kepada Bank Syariah. Penggolongan pembiayaan. Berdasarkan SEBI nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, kolektibilitas pembiayaan. Yang pertama yaitu lancar atau kolektabilitas 1, kurang lancar atau kolektabilitas 2, diragukan atau kolektabilitas 3, perhatian khusus atau kolektabilitas 4, kemudian macet atau kolektabilitas 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.